Bapak Ibu, kita kan masuk ke kitab 2 Tesalonika, salah satu kitab juga yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus kemarin ketika kita merenungkan 1 Tesalonika sudah menyaksikan bagaimana Paulus sebenarnya cuma sempat sekitar 3 minggu ada di kota Tesalonika. Kalau Bapak Ibu ingat kisah ketika Paulus di penjara bersama Silas di kota Filipi, lalu dia memuji-muji Tuhan, pintu penjara terbuka, akhirnya kepala penjara hampir bunuh diri, tapi Paulus dan Silas menghentikannya dan memberitakan Injil kepada dia. Akhirnya kepala penjara tersebut bertobat, dan akhirnya dari Filipi Paulus berangkat kepada ke Tesalonika. Namun Tesalonika kenapa hanya singkat, hanya 3 minggu? Karena banyak pertentangan, banyak orang-orang Yahudi yang nggak senang dengan Paulus, hendak menangkap Paulus, hendak ngajak rusuh, tapi karena mereka nggak bisa menangkap Paulus, nggak bisa cari kesalahan Paulus, akhirnya Yason yang juga merupakan kerabat jauh dari Paulus itu yang ditangkap dan dipenjara. Sehingga akhirnya Paulus nggak mau menyusahkan Yason lebih jauh lagi. Paulus pindah dari kota Tesalonika, dia kabur ke Berea, tapi di Berea pun dia masih disamperin orang-orang Tesalonika yang nyusul ke Berea untuk bikin rusuh, untuk menghasut orang-orang di Berea untuk tidak mendengarkan Paulus. Akhirnya dari Berea Paulus pergi lagi, dia kabur lagi menuju ke Athena. Di Athena dia memberitakan Injil, lalu akhirnya Paulus berangkat ke kota Korintus. Dan di kota Korintuslah Paulus menuliskan surat pertamanya, yaitu surat kepada jemaat di Tesalonika, di mana dia hanya 3 minggu berada di sana Tesalonika, tapi dia mendapatkan kabar bagaimana jemaat di Tesalonika waktu itu begitu baik pertumbuhan, meskipun cuma 3 minggu bersama-sama Paulus. Paulus memberikan nasihat, memberikan semangat kepada jemaat di Tesalonika lewat surat 1 Tesalonika. Dan ketika Paulus menuliskan surat 2 Tesalonika, apa yang membuat Paulus menuliskan surat ini adalah Paulus mendengar bahwa ada pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang datang ke kota Tesalonika dan mulai memberitakan pengajaran-pengajaran yang ngawur, pengajaran-pengajaran yang ngaco tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan akhirnya ada orang-orang di Tesalonika yang bahkan sampai, udah, saya nggak mau kerja, saya mau nunggu Yesus datang. Kayaknya Yesus besok datang, minggu depan datang. Jadi saya sekarang nggak usah kerja. Ngapain kerja? Kan bentar lagi Yesus datang. Yaudah kita santai-santai aja, kita malas-malas ya. Kita diam aja, percuma kerja, ngumpulin duit buat apa? Toh Yesus bentar lagi datang. Ngapain lagi saya kerja? Jadi Paulus menuliskan surat untuk membenarkan pengajaran kapan sih Yesus akan datang kedua kali, maka kita akan melihat muatan tentang akhir zaman, tanda kutip, yang lumayan kental di 2 Tesalonika, di kitab ini. Apa sih ciri-ciri sebelum Yesus datang kedua kalinya, dan seperti apa nanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan selain itu Paulus juga menuliskan surat ini untuk memberikan semangat kepada jemaat Tesalonika yang mengalami penganiayaan, yang mengalami penderitaan karena disiksa, diserang, dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang nggak senang dengan orang-orang Kristen. Bahkan sebutan istilah orang Kristen adalah sebutan yang menghina sebenarnya. Oh, di lo pengikut Kristus ini lo orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang dipandang sebelah mata saat itu karena percaya ada orang yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa, yaitu Yesus. Nah, kitab 2 Tesalonika pasalnya pertama dimulai dengan ucapan syukur dan doa Paulus terhadap apa? Saya akan bacakan 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Paulus berkata demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu adalah, dan patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi Paulus memuji, mengucap syukur apa? Dua hal yang stand out, dua hal yang sangat-sangat menonjol dari jemaat Tesalonika. Iman dan kasihnya itu bertumbuh. Iman dan kasihnya makin lama makin kuat. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat iman dan kasih jemaat Tesalonika itu bisa bertumbuh dan semakin kuat? Jawabannya di ayat yang keempat. 2 Tesalonika 1:4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu. Karena apa? Karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Yang membuat iman dan kasih jemaat Tesalonika semakin kuat dan semakin bertumbuh adalah karena mereka berada di dalam penganiayaan dan penindasan. Dan ini bukan pertama kali kita lihat dari surat Paulus, Bapak Ibu, bukan cuma di Tesalonika, kita lihat di kitab-kitab sebelumnya, justru di dalam penganiayaan, justru dalam penindasan, justru dalam penderitaan, itu iman dan kasih seseorang Kristus mengikut Kristus, itu akan semakin bertumbuh. Sebaliknya, ketika dalam kondisi normal-normal aja, kondisi yang udah semua baik, nggak ada penganiayaan, nggak ada penindasan, iman kita nggak akan bertumbuh.
Dan kita menyaksikan ini bukan cuma di kitab, bukan cuma di zaman Paulus, tapi sejarah gereja, sepanjang sejarah gereja menunjukkan hal itu. Semakin gereja dan orang Kristen mengalami penolakan, mengalami penganiayaan, wah iman mereka semakin membara-bara, semakin bertumbuh, pertumbuhan orang Kristen akan semakin luar biasa. Tapi sebaliknya ketika kekristenan begitu nyaman, ketika mau beribadah itu gampang sekali, aduh agama sangat-sangat dihormati, ada kesetaraan agama, bahkan menjadi agama di negara tersebut, kekristenan semakin merosot, kekristenan mulai menghilang. Sekarang kita melihat justru gereja-gereja di Eropa ya, begitu baik gereja-gereja besar, gereja jemaat mulai didirikan oleh Rasul Petrus dan seterusnya, oleh para rasul, menghilang. Kenapa? Karena dalam kenyamanan, iman kita mulai melemah. Tapi justru dalam kesesakan, dalam penderitaan, justru iman kita bertumbuh. Loh, apa artinya itu? Apa artinya kalau kita mau iman kita bertumbuh, lalu kita sengaja nyari-nyari penderitaan? Kita sengaja cari-cari itu, aniaya saya dong, tindas saya dong, bikin saya menderita. Apakah seperti itu? Apakah kita sengaja mencari penderitaan supaya iman kita bertumbuh? Enggak. Nggak begitu konsepnya. Tuhan nggak memanggil kita untuk hidup susah, untuk hidup menderita secara konyol. Enggak, percuma. Wah, saya mau pergi bertapa, naik ke gunung, puasa 50 hari, 50 malam misalnya, untuk hidup menderita. Lalu iman saya bertumbuh, begitu? Enggak. Kalau kita mau iman kita bertumbuh, apa yang kita lakukan? Carilah pelayanan. Aktiflah melayani. Kenapa? Karena semakin kita aktif melayani, semakin kita pengen mengasihi orang, melayani orang lain. Pelayanan bukan berarti hanya di gereja. Ya, kita perlu melayani di gereja, kita perlu melayani di luar. Semakin kita mencari pelayanan, semakin kita berusaha untuk melayani. Iblis nggak senang, Bapak Ibu. Iblis pasti coba cari-cari cara buat nyusahin kita. Semakin kita ingin melayani Tuhan, semakin kita ingin menyenangkan Tuhan, semakin kita aku nggak pengen hidup biasa-biasa aja. Aku pengen hidup demi Tuhan. Aku pengen hidup melayani Tuhan. Maka dengan sendirinya Bapak Ibu kita menghadapi kesulitan, kesusahan, dan penderitaan. Penderitaan semacam ini, kesulitan semacam ini yang membuat iman kita bertumbuh. Bukan penderitaan konyol, yang penting saya menyiksa diri, enggak. Ini nggak ada esensinya. Tapi justru dalam kondisi yang suam-suam kuku, kondisi yang biasa-biasa aja, semua aman, semua baik, keluarga sehat, anak-anak sejahtera, ekonomi aman. Lalu kita kita cuma menikmati hidup. Sorry Bapak Ibu, iman kita nggak akan bertumbuh dengan kondisi seperti itu. Malah iman kita akan semakin melemah. Tapi dalam kondisi yang nyaman, kondisi yang Tuhan berikan, berkati dengan baik, ini saatnya yuk kita cari pelayanan. Apa yang bisa saya lakukan untuk melayani Tuhan? Percayalah, ketika Tuhan bilang, ketika mau menyangkal diri, kau mikul salib. Itu nggak gampang. Ketika kita mau ikut Tuhan, ketika kita mau melayani Tuhan, maka ada kesulitan demi kesulitan yang akan menghadang kita, buat kita berpikir, Tuhan loh, saya pengen melayani Tuhan loh, saya pengen jadi berkat buat orang loh. Kok malah saya mengalami kesulitan? Tapi firman Tuhan mengatakan, justru di dalam kelemahan kita lah, kuasa Allah nyata sempurna. Maka saya mendorong Bapak Ibu, kalau kita ngerasa hidup kita, kok iman saya nggak bertumbuh ya, kok hidup saya gini-gini ya, itu kenapa artinya? Artinya kita kurang melayani Tuhan. Mungkin kita melayani di gereja, oke. Tapi mungkin pelayanan kita cuma pelayanan yang rutinitas saja. Tapi kita, Tuhan, aku pengen melayani Engkau. Aku pengen memberikan lebih untuk Tuhan. Aku pengen hidup lebih untuk Tuhan. Nggak gampang Bapak Ibu. Kita akan hidup Tuhan. Tapi di tengah kesulitan, di tengah badai yang kita alami, kita akan punya damai sejahtera. Kita akan punya sukacita. Kita akan menikmati kasih karunia Tuhan yang kita nggak pernah alami dan nggak pernah nikmati dalam kondisi yang netral-netral atau baik-baik atau biasa-biasa aja. Nggak akan kita alamin. Kita akan punya iman yang bertumbuh. Kita akan menikmati Tuhan lebih dekat lagi. Ketika kita memilih, Tuhan aku mau melayani Engkau. Dan ketika kita melayani Tuhan, meskipun ada penderitaan, ada kesulitan, kita bertahan dan dengan konsisten. Tetap melayani meskipun susah. Tetap melayani meskipun ada penderitaan. Tetap melayani meskipun orang berusaha jatuhin kita, berusaha jahatin kita. Banyak masalah yang menimpa. Semakin saya melayani, makin banyak masalah yang menimpa. Di saat itulah, iman kita itu bertumbuh. Semakin kuat. Ratu Paulus mengatakan, hei jemaat di Tesalonika, bersyukurlah kalau kamu mengalami penganiayaan, penindasan. Kenapa? Karena dengan demikianlah imanmu dan kasihmu akan semakin bertumbuh, akan semakin bertambah, dan akan semakin kuat. Tapi Tuhan juga nggak biarin anaknya menderita. Karena kita bisa bilang, oh Tuhan tega sih. Ada orang yang rela melayani Tuhan, Tuhan melayani, dia melayani luar biasa.
tapi dijahatin orang. Dan Tuhan biar itu terjadi. Kenapa Tuhan? Harusnya Tuhan baik dong. Ini orang-orang yang melayani Tuhan loh. Mengorbankan begitu banyak hal untuk Tuhan loh. Ngorbanin uangnya, ngorbanin waktunya, ngorbanin tenaganya buat Tuhan. Dan orang nggak seneng. Iblis nggak seneng. Iblis kirim penjahat buat jahatin dia. Dan kita bingung, Tuhan kenapa Tuhan biarin ada orang yang menganiaya dia? Harusnya kalau orang melayani Tuhan, Tuhan berkati lebih dong. Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan tutup bungkus, lindungi dong. Nggak boleh celaka, nggak boleh di situ orang lain. Kenapa justru Tuhan izinkan mereka menderita? Kenapa justru Tuhan izinkan ada orang yang menyakiti mereka? Tuhan bilang di ayat 5. Justru ketika kita aktif melayani Tuhan, kita aktif melayani sesama kita, dan orang jahatin kita menderita, itu adalah suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah. Kalimatnya maksudnya apa ya? Kok kita ditindas, malah bukti adilnya penghakiman Allah. Kalau Allah adil kan harusnya yang baik diberkati, yang jahat dihukum. Lah, ini yang baik yang aktif melayani malah menderita loh, malah disiksa loh, malah dianiaya loh, dijahatin orang loh. Kok malah adil? Apa maksudnya kalimat ini? Terjemahan Indonesia kurang pas, Bapak Ibu. Kalimat tepatnya harusnya begini. Tuhan akan menggunakan penganiayaan ini untuk menunjukkan keadilannya Dia. Keadilan apa? Itu mereka menjahati kita suatu hari akan menerima penghukumannya. Orang yang menjahati orang yang melayani Tuhan. Orang yang berusaha untuk menjatuhkan orang-orang yang mau hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Tuhan nggak tinggal diem. Kita nggak boleh balas. Tuhan mengatakan, ayat 6, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Kita nggak berhak membalas. Memang hanya Tuhan yang berhak untuk membalas. Seringkali kita ngerasa, kalau kita jahati orang, pengen balas, biar apa, biar puas. Sekalipun kita nggak balas, paling nggak kita bawa ke pengadilan. Kalau anak kita dibunuh orang, paling nggak kita bawa ke pengadilan, kita pengen pembunuh tersebut menerima hukumannya, menerima keadilan. Tapi Tuhan mengatakan, pembalasan bukan hak kita. Tuhan yang akan mengadili. Dan suatu hari ketika Tuhan mengadili orang-orang yang menganiaya kita yang berusaha untuk melayani Tuhan, apa yang dikatakan? Kita akan menikmati kelegaan. Memberikan kepada kelegaan kepada kita yang ditindas, kepada kita yang mengalami kesulitan oleh orang-orang yang berusaha menghambat kita, orang-orang yang saya mungkin tanda kutip dipakai oleh iblis tanda kutip untuk menjahati kita, menghalangi kita, menyusahkan kita, menganiaya kita. Mereka akan dibalas. Dan kita akan lihat, dan kita akan mengalami kelegaan bahwa keadilan telah ditegakkan. Tuhan nggak tinggal diam. Nah, di sini mulai menarik, Bapak Ibu. Di sini ketika Tuhan menegakkan keadilan, menyatakan menghukum orang-orang yang menjahati orang-orang yang melayani Tuhan, menjahati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kapan keadilan itu akan ditegakkan? Di hari kiamat. Atau di hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita mulai masuk dari ayat 7 menuju pasal 2, kita mulai masuk ke teologi tentang akhir zaman. Teologi kedatangan Yesus yang kedua. Tiba-tiba muncul di kitab Tesalonika. Gimana sih kedatangan Yesus yang kedua? Yang pertama, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Ketika Yesus datang kedua kalinya ke dunia, dia akan datang, Bapak Ibu, sama seperti pertama kali dia angkat ke surga. Sebagaimana Yesus angkat ke surga, dia terangkat ke awan-awan. Kedatangan Yesus kedua kali, dia akan turun dari langit, turun dalam awan-awan. Dan ketika dia turun dalam awan-awan, dia akan turun, dia nggak datang sendiri. Yesus akan datang bersama dengan malaikat-malaikatnya. Seluruh malaikat surga akan ikut datang turun bersama kehadiran Yesus. Dan kita manusia, semua bisa melihat dia. Kenapa? Dia akan datang dalam api yang bernyala. Dia akan datang dengan terang benderang. Seluruh dunia, mau lagi siang, lagi malam, ada matahari, atau lagi nggak ada matahari, semua dunia akan terang benderang. Jadi Bapak Ibu, tiba-tiba misalnya di Bapak Ibu, lagi malam harusnya, tiba-tiba di luar kita jeda, loh tiba-tiba terang benderang. Mungkin, Yesus lagi datang. Itu satu ciri-ciri bagaimana kita tahu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Yesus akan datang dengan terang benderang, dan di kitab-kitab yang kita akan lihat termasuk adalah malaikat-malaikat yang datang, Yesus rame-rame datang ya, mereka akan meniupkan sangkakala, akan ada suara yang sangat nyaring. Jadi bukan cuma secara penglihatan akan sangat terang benderang, tapi kita mendengar suara yang sangat-sangat nyaring.
Itu adalah tanda Yesus datang kedua kalinya. Dan semua orang bisa lihat, Bapak Ibu. Semua orang bisa lihat. Mau di belahan dunia manapun, mereka bisa menyaksikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan firman Tuhan bagian lain juga mencatat bahwa semua orang yang percaya maupun nggak percaya akan bertekuk lutut, sujud menyembah, dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Agama apapun itu. Mau percaya Yesus nggak percaya Yesus, semua akan takluk, tunduk menyaksikan terang benderang. Menyaksikan Yesus datang dengan malaikat-malaikatnya, dengan suara yang nyaring, dan mereka akan bersujud, dan mereka mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi itu bagian kitab lain, kita akan lanjut dulu. Ketika Yesus datang kedua kali, Yesus ngapain? Dia akan datang, ayat 88 mengatakan, mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Yesus akan datang untuk menghukum orang-orang, bukan cuma orang-orang yang nggak percaya kepada Kristus, bukan cuma orang-orang yang menganiaya orang-orang yang Kristen, tapi mereka juga mereka yang tidak mau mengenal Allah. Mereka tidak mau menerima Yesus. Mereka tidak taat pada Injil Yesus. Mereka nggak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan mereka nggak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Mereka akan mengalami hukuman. Mereka akan dihakimi dan diadili. Hukumannya apa? Ayat 9. Mereka akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Mereka akan masuk ke dalam maut. Maut bukan mati kekal, artinya yaudah kita mati, terus nggak bisa hidup lagi, kita nggak sadar, enggak. Kita tetap sadar. Tapi kita sadar di dalam hukuman, kita sadar dalam penyiksaan, kita sadar dalam penderitaan untuk selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Tapi banyak yang mengira dan mencomot ayat ini dan mengatakan demikian. Loh, kalau kamu aja nggak mau hidup sama Tuhan di dunia, ya ngapain kamu minta masuk surga? Surga kan tinggal sama Tuhan. Kamu masuk neraka aja, di surga nggak ada Tuhan. Dijauhkan dari hadirat Tuhan, nggak ada Tuhan. Ya kalau kamu nggak senang sama Tuhan, ya udah, ya udah kalau kamu nggak mau hidup sama Tuhan di bumi, kamu nggak usah ngarep masuk surga matinya. Masuk neraka aja, ketemu Tuhan kan di neraka. Kata siapa? Di neraka nggak ada Tuhan. Ketika dikatakan jauh dari hadirat Tuhan di sini, bukan berarti Tuhan absen di neraka. Loh, kalau Tuhan absen di neraka, terus neraka ada siapa? Bapak Ibu jangan bayangin ketika di neraka gitu ya, nanti ada iblis yang memberitahu, oh ini kerajaannya iblis, kerajaan neraka. Lalu iblis menyiksa manusia yang ada di manusia-manusia masuk neraka. Enggak. Iblis juga akan ikut dihukum bersama dengan manusia-manusia nggak percaya di neraka. Pertanyaan siapa yang menghukum? Tuhan sendiri yang ada di neraka. Yang absen di neraka itu bukan kehadiran Tuhan, bukan the presence of God. Yang absen dari neraka adalah absennya kasih karunia, anugerah, kasih, dan kebaikan Tuhan. Absen. Yang ada di neraka adalah amarah Tuhan yang sudah ditahan-tahan. Dia bersabar ribuan tahun nunggu manusia bertobat. Sampai waktunya tiba, kesabaran Tuhan sudah habis. Murka yang ditahan-tahan dari zaman Adam sampai zaman nanti kiamat akhirnya akan ditimpahkan di neraka. Apakah neraka isinya api? Saya nggak tahu. Firman Tuhan mengatakan seperti api yang menyala-nyala, tapi Firman Tuhan juga mengatakan itu tempat yang gelap, kegelapan. Ya kalau ada api kan nggak mungkin gelap, kalau ada api kan harusnya terang. Tapi itu menunjukkan tempat yang begitu gelap, tempat yang begitu menyiksa, seperti siksaan api. Tempat yang begitu menderita, tempat yang begitu penyiksaan, dibakar oleh tersiksa oleh amarah Tuhan yang menyala-nyala dalam kekekalan, gak ada akhirnya. Jangan bayangin orang di neraka nanti setelah mereka tersiksa, mereka akan, oh ya Tuhan ampun deh, ampun aku nggak tahu aku mau tobat. Enggak. Di neraka pun, iblis dan orang-orang yang nggak percaya akan tetap menghujat Tuhan, akan tetap menghina Tuhan, bahkan mereka caci maki, marah-marahin Tuhan. Mereka tetaplah bertobat. Tapi di bagian kitab lain, nanti pertama kita bahas sampai kitab Wahyu, tapi di Tesalonika kita balik dikatakan ayat 10. 2 Tesalonika 1 ayat 10. Apabila ia datang pada hari itu, untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu, telah kamu percayai. Tujuan Yesus datang kedua kalinya. Satu, untuk menghukum, membalas, mengadili mereka yang menjahati orang-orang Kristen, dan mereka sampai mati nggak mau percaya sama Tuhan, menolak Tuhan, bahkan menghina Yesus. Yang kedua,
Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk dimuliakan oleh orang-orang kudus, untuk dikagumi oleh semua orang percaya. Bapak Ibu, ketika saya tadi bilang Yesus kedatangan dua kali disaksikan oleh semua mata seluruh dunia, semua orang di dunia, semua apapun agamanya akan bertekuk lutut mengakui Yesus Tuhan. Bisa bayangin orang-orang yang percaya selama ini kayak, betapa kagumnya, betapa kita muliakan ya Tuhan. Wow Tuhan, inilah orang-orang yang selama ini menghina Engkau. Sekarang semuanya, sengaja satu pun yang tidak bertekuk lutut menyembah dan mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi mereka yang percaya Tuhan ya nanti setelah lihat masa terus udah terlambat. Mereka diadili. Tapi kita yang diselamatkan, ketika kita melihat mereka yang dihakimi masuk ke neraka dan kita masuk ke surga, hati kita akan limpah dengan syukur. Kita akan kagum, kita akan memuliakan Tuhan. Apalagi kita masuk yang harusnya masuk ke neraka, kita yang harusnya masuk ke neraka yang begitu menderita, begitu mengerikan. Kita bukan cuma dibebaskan, kita masuk ke surga yang begitu indah, begitu mulia. Saya berkali-kali udah ngapain Bapak Ibu di kitab-kitab sebelumnya, jangan bayangin surga itu cuma awan putih semua, lalu kita cuma pakai sayap melayang-layang main harpa, itu buat saya sih neraka Bapak, itu bosan banget. Enggak. Di surga akan sangat indah, akan sangat warna-warni, colorful, jalanannya dari emas, kata kitab Wahyu, kristal bening, tembok-temboknya dari batu-batu permata, ruby, safir, emerald, apapun itu menghiasi, terang Tuhan akan bersinar dengan begitu indahnya. Kalau Bapak Ibu pernah jalan-jalan, terserah mau ke Cangcace, kemana cara atau kemanapun bagian dunia yang begitu indah, kita cuma mencicipi betapa indahnya surga yang akan kita tinggali. Ya akan buat kita terkagum-kagum dengan, wow Tuhan, ini karya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita akan memuliakan Tuhan, kita akan mengagumi Dia ketika Yesus datang kedua kalinya. Ayat 11 dikatakan, karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Oke, Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi sebelum Yesus datang kedua kalinya, sambil nungguin, kita ngapain? Kita harus terus bertumbuh dalam iman dan kasih. Kita harus terus disempurnakan Tuhan dalam segala pekerjaan iman kita. Nggak ada yang bisa malas-malasan, nggak ada yang bisa santai-santai, nggak ada yang bisa hidup, ya orang saya hidup santai-santai aja, normal-normal aja, biasa. Enggak, ayo aktif. Lakukan pekerjaan imanmu. Layanilah Tuhan. Layanilah sesamamu. Kasihilah sesamamu. Action. Kita praktek, kita lakukan. Sehingga apa? Sehingga ayat 12, nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia. Menurut kasih karunia Allah kita, dan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita aktif melayani, dengan kekuatan Tuhan, sampai menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya, Tuhan akan dimuliakan di dalam kita, dan kita di dalam Dia. Masuk ke Tesalonika 2. Pertanda berikutnya sebelum kedatangan Tuhan. Jadi pertama tadi Tesalonika 1 ayat 7 sampai seterusnya kita melihat ciri-ciri kedatangan Yesus kedua kali. Apa sih tandanya? Yesus datang dengan malaikatnya, datang dengan terang benderang, semua orang bisa menyaksikan Dia. Tuhan datang untuk mengadili. Tapi dikatakan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, ada tanda yang akan terjadi. Apa tandanya? 2 Tesalonika 2 ayat 3 dikatakan, janganlah kau memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Yesus yang kedua kali, hari kiamat, haruslah datang dahulu murtad, dan harus dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa. Murtad, manusia durhaka, ada terjemahan lainnya dalam bahasa Inggris dikatakan the man of lawlessness, manusia yang tidak punya peraturan, nggak takut hukum, atau dalam kitab lainnya disebut juga dengan istilah antikristus. Kata mengatakan sebelum datang kedua kalinya akan muncul yang namanya antikristus. Ngapain si antikristus? Ngapain si manusia durhaka, the man of lawlessness ini? Dia adalah lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Dia akan menentang semua agama, dia akan menghujat semua orang yang menyembah sosok yang disebut dengan Allah. Mau itu Kristen atau agama apapun, akan ditentang.
Dia akan menentang keberadaan Allah. Apakah itu ateis atau saya nggak tahu, saya nggak mau berspekulasi, di sini kita lanjut dulu. Bahkan dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Antikristus adalah satu, saya nggak tahu apakah ini sosok pribadi atau organisasi atau apapun bentuknya. Saya nggak mau berspekulasi karena firman Tuhan cuma menyatakan seperti ini. Tapi yang pasti, ciri-ciri sebelum Yesus datang adalah akan muncul orang-orang atau organisasi atau sosok atau apapun itu yang mulai menentang agama, mengatakan Tuhan itu tidak ada, bahkan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan, bahkan mengatakan ya manusia adalah Tuhan. Setiap manusia punya Tuhan di dalam dirinya, setiap manusia adalah Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu adalah segala-galanya. Apapun itu, dia berusaha untuk menentang keberadaan sosok supranatural, sosok yang disembah sebagai pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta, soal tidak ada pencipta. Terus alasan dari mana? Ya dari sananya. Tiba-tiba ada aja. Kita nggak percaya dan nggak mau percaya ada sosok supranatural yang melampaui manusia, yang melampaui ciptaan, yang berdaulat mengatur alam semesta. Kita nggak mau percaya itu. Itulah ciri-ciri antikristus. Tapi dikatakan, ayat 7, 2 karena secara rahasia, kedurhakaan, the man of lawlessness, si antikristus telah mulai bekerja. Jadi kerjanya bukan nanti tiba-tiba udah muncul baru kerja. Diam-diam, tanpa kita sadari. Sebelum dia muncul sosok akulah antikristus, dia udah mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Saya menahan ya, penafsiran mengatakan ya Roh Kudus yang menahan, atau seterusnya menafsirkan ya antikristus itu adalah ya pemimpin tertentu, sosok-sosok manusia tertentu, presiden-presiden tertentu, ada mengatakan itu organisasi tertentu, ada mengatakan antikristus itu yang nanti gereja-gereja udah nggak boleh beritakan Injil, bawa Tuhan, tapi sebenarnya udah nyembahnya bukan Tuhan, nyembahnya uang. Apapun itu saya nggak mau spekulasi. Yang juga mengatakan bahwa yang nahan itu adalah Roh Kudus dan seterusnya. Intinya adalah kita belum bisa tahu antikristus itu siapa. Karena masih ada yang menahan. Sampai menahan disingkirkan, sampai satu hari, tanpa kita cari tahu pun, semua orang di dunia akan tahu, oh inilah sosok sang antikristus. Pada waktu itulah si pendurhaka, si antikristus, si the man of lawlessness, akan menyatakan dirinya. Jadi nggak perlu kita cari-cari tahu, tebak-tebak, siapa yang antikristus, siapa yang antikristus, nggak usah. Nanti dia dengan sendiri akan menyatakan diri. Akulah sang antikristus. Akulah sang pendurhaka. Akulah the man of lawlessness yang dinyatakan di firman Tuhan. Yang ada di kitab 1 Yohanes 2, ada kitab Daniel 11, ada kitab 2 Tesalonika 2. Kita nggak perlu cari tahu. Karena artinya kalau sekarang kita belum tahu antikristus itu siapa, karena memang kita belum tahu. Karena dia belum menyatakan dirinya. Nggak usah dicari-cari tahu. Nanti kita akan tahu dengan sendirinya. Tapi ketika dia menyatakan dirinya, itu udah pertanda bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Karena ketika kita sang antikristus menyatakan dirinya, Tuhan Yesus ketika datang kedua kalinya akan membunuhnya, membasminya, membantainya dengan nafas mulutnya, dengan berfirman. Sama dengan Tuhan berfirman, bernafas menciptakan segala sesuatu alam semesta. Dan berfirman dengan nafas mulutnya, dengan nafas Tuhan Yesus akan memusnahkan sosok antikristus saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Tapi ingat katanya, kedatangan antikristus ayat 9, kedatangan si antikristus itu adalah pekerjaan iblis. Sekarang kita belum tahu siapa, masih rahasia, belum menyatakan diri, masih ditahan-tahan sama Roh Kudus, sama si penahan, saya nggak mau bersekolah siapa yang nahan, tapi ciri-cirinya adalah dia bisa melakukan perbuatan ajaib. Dia bisa mengadakan tanda-tanda mujizat-mujizat. Bisa nyembuhin orang, bisa. Bisa bikin mujizat, bisa. Bisa bikin orang kaya raya, bisa. Dia bisa mengadakan berbagai perbuatan ajaib dan mujizat-mujizat palsu. Hati-hati dengan mujizat. Nggak semua mujizat datang dari Tuhan. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Siapa orang-orang yang terjebak oleh mujizat-mujizat palsu yang diadakan oleh antikristus masih diam-diam rahasia ini? Mereka hanya mencari mujizat dan tidak mencari kebenaran. Mereka nggak peduli siapa Tuhan. Mereka nggak peduli Yesus. Yang penting aku sembuh, yang penting aku sukses, yang penting aku kaya raya. Itu yang mereka cari. Kalau mereka dapat, ya udah, persetan, peduli setan sama Tuhan.
Buat apa? Ya udah kalau Tuhan mau uang saya persembahan. Tuhan nggak butuh uang kita loh. Tuhan maunya hati kita. Tuhan maunya kita menerima, mengenal kebenaran, mengasihi kebenaran, mengenal Yesus dan mengasihi Yesus. Bukan cuma cari mujizatnya. Bukan cuma cari perbuatan ajaibnya. Bukan cuma cari tanda-tandanya. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang disesatkan. Nah, Tuhan mengatakan ayat 11, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Mereka akan diadili di akhir zaman, masukkan dalam hukuman maut neraka. Mereka tidak percaya kebenaran, mereka suka kejahatan. Loh, tapi ayat 11 mengatakan, oleh itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan, seolah-olah Allah yang bikin mereka sesat. Seolah Allah yang bikin mereka nggak bisa pengawal percaya dan udah sesat aja. Enggak. Lebih tepatnya adalah Allah membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Mereka memilih untuk mencari Tuhan. Mereka memilih untuk cuma mau mujizat dan nggak mau Tuhan. Mereka memilih cuma mau dapat berkat, tapi nggak mau kenal Tuhan sama memberi berkatnya. Tuhan biarin. Dan karena Tuhan biarkan, akhirnya mereka akan dihukum. Tuhan bisa nggak intervensi, paksa mereka percaya? Bisa. Tapi Tuhan biarin enggak. Kenapa? Supaya keadilan Tuhan ditegakkan. Kita lihat baca dulu ayat berikutnya Bapak Ibu. Kalau tadi ada yang dibiarkan untuk tidak diselamatkan, tapi ada juga orang-orang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. 2 Tesalonika 2, 13, 17 dipilih untuk diselamatkan. Ayat 13. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kalimatnya apa? Sebab Allah dari mulanya. Efesus kita udah lihat, dari sebelum dunia diciptakan, dari sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah memilih, aku mau menyelamatkan kamu. Dan kita yang diselamatkan, harusnya kita orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang harusnya lebih memilih untuk nggak percaya Tuhan. Orang-orang yang memilih untuk percaya kesesatan, orang-orang yang cuma memilih untuk maunya mujizat, nggak mau Tuhan. Sampai Tuhan yang memilih kita, menyentuh hati kita. Kita diselamatkan di dalam roh. Kita dikuduskan dalam roh. Sekarang kita bisa mengenal kebenaran. Bukan kita percaya kepada Tuhan karena kita baik. Tapi kita percaya Tuhan. Kita bisa kenal kebenaran. Karena Tuhan terlebih dahulu memilih untuk menyelamatkan kita. Semua semata-mata anugerah. Kita nggak punya jasa sedikit pun. Kita nggak punya kesalehan sedikit pun. Tuhan yang memilih kita dari mula. Sebelum kita bisa tahu apa yang baik dan jahat. Sebelum kita bisa memilih untuk percaya kepada Tuhan atau enggak. Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Karena roh yang menguduskan kita. Bukan perbuatan baik kita. Bukan pertobatan kita. Tapi roh. Dan dengan demikian kita dalam kebenaran kita bisa percaya Tuhan. Nah gimana? Apakah semua orang udah dipilih Tuhan otomatis langsung percaya? Lahir baik, oh saya lahir Kristen. Enggak. Banyak orang lahir, meskipun akhirnya ujungnya Kristen, tapi nggak langsung jadi Kristen. Dia hidup dulu muter-muter suatu hari baru akhirnya kenal Tuhan. Ayat 14 dikatakan, untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan. Setelah kita dipilih, kita dipanggil. Gimana kita dipanggilnya? Dengan Injil. Kita telah diselamatkan, tapi kita nggak sadar. Sampai kita dengar Injil, kita dipanggil, kayak kita lagi tidur, kita udah diselamatkan, kita masih tidur, kita nggak tahu kita udah diselamatin. Kita nggak tahu kita udah percaya Kristus, kita telah dipilih untuk percaya Kristus, kita masih nggak percaya sama Tuhan, kita tidur, kita nggak sadar. Tapi kita dipanggil, ketika kita dengar Injil, Roh Kudus menggunakan Injil itu untuk menyadarkan kita, membangunkan kita, memanggil kita. Akhirnya, iya, saya sekarang percaya Tuhan. Nggak ada orang yang bisa datang percaya Tuhan tanpa mendengar Injil. Nggak mungkin. Makanya kalau orang bilang, ya udah, kalau udah dipilih Tuhan, ngapain kita memberitakan Injil?
Kan ujung-ujungnya dia percaya iya, tapi untuk dia bisa percaya, untuk dia sadar, dia perlu dengar Injil. Injil yang memanggil dia dari kondisi tidak sadar menjadi sadar bahwa dia telah diselamatkan. Itu kenapa Injil perlu diberitakan. Meskipun Injil tidak menyelamatkan kita, kita adalah anugerah Tuhan. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Terus saya katakan, sebab itu, berdirilah teguh, berpeganglah pada ajaran-ajaran kamu terima dari kami. Baik secara lisan, mau secara tulis. Sekarang, oke, kamu udah tahu bahwa Yesus akan datang kedua kalinya, tapi Yesus belum datang, karena ciri-ciri akan ada antikristus yang muncul. Nah, kita bahkan belum lihat kan antikristus kayak siapa kan. Kita belum kenal siapa antikristus. Dia akan menyatakan dirinya, semua orang akan tahu, kita belum tahu, artinya, udah, tenang. Tetap kerjakan dulu apa yang baik, pertumbuhkan imanmu, berdirilah teguh. Jangan mau digunakan Yesus datang, berdirilah teguh. Dan iya, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia, telah mengasihi kita, telah menganugerahkan penghiburan abadi, pengharapan baik kepada kita, yang akan menghibur, menguatkan hati dalam pekerjaan perkataan yang baik. Kita akan melakukan pekerjaan yang baik. Nggak gampang, sulit ya, tapi Tuhan yang akan menghibur dan menguatkan hati kita. Akhirnya penutup Bapak Ibu masuk ke Tesalonika 2, pasal yang ketiga. Paulus menutup dengan mengatakan, tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi setelah kita tahu, setelah kita dipilih, Tuhan kita harus ngapain? Gak boleh idle, gak boleh diem-diem aja, gak boleh hidup biasa-biasa aja. Orang kan tidak melakukan pekerjaannya menurut ajaran telah kamu terima dari kami. Kita harus aktif melayani. Kalau kita ngerasa hidup kita terlalu damai, nggak ada kesulitan, nggak ada iman kita nggak bertumbuh, artinya hidup kita terlalu santai, kita kurang aktif melayani Tuhan. Nah, kalau saudara, jangan seperti itu. Sebaliknya, kalau kita ketemu orang yang kayak gitu, nanti di bawah, saya lanjut dulu. Sebab kamu sendiri tahu ayat 7, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Jadi nggak boleh diem-diem, nggak boleh santai, nggak boleh idle. Idle bisa dua. Bisa jadi karena dia tadi hidup normal-normal aja, nggak mau gigih melayani Tuhan, nggak mau aktif melayani, atau bahkan lebih ekstrim lagi, dia malas-malasan. Bahkan nggak mau kerja, karena tadi kan, oh ya sudah mau datang, ngapain lagi saya kerja? Nungguin aja, tiap hari doa aja, puasa. Ya enggak, itu harus aktif, kamu melayani. Jadi kita bisa lihat di ayat 10 dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nggak boleh malas-malasan. Jangan, oh ya sudah mau datang, udah saya nggak usah kerja. Kalau nggak mau kerja, nggak usah makan, kata Paulus. Iya, Paulus yang agak keras. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, tidak bekerja, mereka sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ayat 12 dikatakan, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Kerja. Dan nggak cuma kerja, ayat 13, kamu saudara-saudara jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik, melayanilah, bekerjalah, dan melayanilah. Bekerjalah dan lakukan apa yang baik. Ini harus kita lakukan sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Bukan santai-santai, hidup normal-normal, biasa-biasa aja, apalagi sampai malas-malas dan nggak mau kerja. Bekerjalah. Setelah bekerja, melayanilah. Jangan juga, ya udah saya pokoknya lakukan semua yang baik, melayani. Akhirnya dia nggak bekerja. Dia nggak bertanggung jawab, dia nggak menafkahi keluarga. Itu juga salah. Urutannya ayat 12 dulu, baru 13. Lakukan dulu pekerjaanmu, dengan demikian kamu bisa makan makananmu sendiri, lalu apa? Berbuatlah apa yang baik. Pelayanan kagak kerja, nggak menafkahi keluarga, itu nggak benar. Cuma akhirnya bekerja, cari uang, tapi nggak pelayanan, itu juga nggak benar. Bekerjalah dan melayanilah. Dari katakan, tetapi jangan anggap dia sebagai musuh. Bukan cuma, ya kalau kita seperti itu malas-malasan, atau kita nggak mau melayani, nggak mau bekerja, nggak mau melayani, parah sekali ya. Bertobatlah. Dan kalau kita ketemu orang yang seperti itu, orang yang nggak mau bekerja malas-malasan, nggak mau nafkahin keluarga,
Dan ya oke lah, dia juga oke, tapi dia juga nggak mau melayani. Tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jangan dimusuhin, jangan dihina-hina, jangan dipandang sebelah mata. Tegurlah dia sebagai seorang saudara. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini kami boleh sama-sama mengupas, mempelajari kitab dari 2 Tesalonika. Bapak kami boleh menyaksikan pengajaran tentang bagaimana kedatangan-Mu yang kedua kali nantinya, dan apa tanda yang akan mendahului kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Bapak kami belajar hari ini, saya menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, biarlah kami nggak bermalas-malasan, biar kami boleh bertanggung jawab dalam pekerjaan kami. Dan kalau hidup kami biasa-biasa saja, kami nggak bertumbuh. Tuhan berikanlah kami kerajinan, Tuhan yang berikan kami kegigihan, Tuhan yang bakar diri kami Tuhan. Kami boleh memilih untuk aktif melayani Tuhan, aktif melayani sesama, aktif berbuat baik. Dan sekalipun Tuhan kami tahu ketika kami ingin aktif melayani Tuhan, itu nggak akan mudah. Justru kami akan menghadapi kesulitan dan tantangan, hal-hal yang tidak nyaman, dibandingkan kalau kami santai-santai aja. Tapi itu yang Tuhan mau. Yang iblis mau adalah kami bersantai-santai dalam hidup, menikmati hidup. Tapi yang Tuhan mau adalah kami nggak santai-santai. Kami menyingkirkan lengan baju kami. Kami melayani Tuhan. Kami mengerahkan segenap tenaga kami, segenap waktu kami, segenap uang kami. Memberikan terbaik untuk Tuhan. Karena dengan demikian kami akan mengalami kedamaian, sukacita. Kami menikmati hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Kami akan menikmati kuasa Tuhan yang nyata sempurna dalam hidup kami. Dan iman kami akan bertumbuh, kasih kami akan bertumbuh. Tuhan, kami nggak mau menjadi orang Kristen hanya sekedar suam-suam kuku. Dan kalau selama ini kami seperti itu, ampuni kami Tuhan. Ternyalakan api semangat dalam diri kami, dalam hati kami. Tuhan, berikan kami hikmat untuk boleh memilih pelayanan apa yang bisa kami lalui, Tuhan. Tidak ada hal yang terlalu kecil atau terlalu besar tidak bisa kami lakukan untuk Tuhan. Tapi kami bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri, Tuhan. Kami bisa mengandalkan kekuatan-Mu. Tuhan, mampukan kami. Tuhan, berikan petunjuk kepada kami untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa menikmati hidup yang benar-benar hidup yang dari Tuhan, hidup yang menikmati Tuhan. Karena kuasa Tuhan hanya akan nyata sempurna bisa kami nikmati justru dalam kelemahan kami. Dan Tuhan yang kami milih untuk melayani. Dan kami akan mengalami kesulitan. Kami mohon Tuhan yang kuatkan kami. Tuhan yang cukupkan kami. Tuhan yang topang kami. Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi alat dalam kemuliaan-Mu. Kami nggak mau hidup santai-santai. Kami mau hidup giat, gigih, bekerja, melayani Tuhan, bekerja, menjadi berkat buat orang. Tuhan, pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman malam hari ini. Kami berserah. Amin.